Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Farid Ma'ruf. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan fitnah. Kita tahu bahwa hidup adalah rangkaian daripada ujian dan salah satunya adalah fitnah.
Apalagi kita saat ini adalah umat akhir zaman di mana fitnah ada di depan kita dan begitu mudahnya kita menghadapi fitnah dan bahkan naudzubillah min dzalik kita sendiri mampu dengan mudah untuk menciptakan fitnah itu sendiri. Lantas bagaimanakah agama Islam dinullah yang sempurna memberikan cara, memberikan gambaran kepada kita solusi untuk menghadapi fitnah apalagi di akhir zaman. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah itulah tema yang akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai dan seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag menghadapi fitnah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Jami Al-Falah, serta pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ya insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, perkumpulan yang akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, boleh nanya nggak nih Pak? Tahu yang namanya fitnah kagak ya? Hah? Ibu kenal nggak sama fitnah? Hah? Jangan-jangan bukan sekedar kenal, teman dekat. Ya. Pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata fitnah mungkin hampir setiap orang, baik yang ada di sini maupun yang ada di studio dan lain sebagainya, sudah barang tentu yang namanya fitnah itu sangat tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan mungkin hampir setiap hari kita mendengar yang namanya fitnah. Kalau memang fitnah secara umum, pengertian secara masyarakat Indonesia itu yang namanya fitnah adalah perkataan bohong yang tidak berlandaskan kebenaran serta disebarluaskan dengan tujuan untuk menjelekkan orang lain. Itu pemahaman fitnah secara umum. Dan tidak salah pemahaman hal seperti ini, akan tetapi yang sebenarnya adalah dalam Islam yang namanya fitnah itu memiliki makna yang lebih luas. Jadi bukan hanya sekedar penyebaran berita palsu, hoax dan lain sebagainya. Makanya dalam hal ini Al-Azhari menyimpulkan bahwasanya dalam bahasa Arab kata fitnah itu terkumpul dengan makna ibtila wal imtihan, yaitu cobaan dan ujian. Begitu juga Ibnul Arabi, beliau meringkas dalam Lisanul Arab Ibnul Manzur, kata-kata fitnah itu banyak maknanya dan banyak artinya. Fitnah bermakna al-ikhtibar, ujian. Fitnah bermakna al-minhah, cobaan. Fitnah bermakna al-kufru, yaitu kekufuran. Fitnah bermakna al-mal, yaitu harta, atau juga bermakna al-aulad, anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi dalam pemahaman Islam,
yang namanya makna fitnah itu lebih luas. Akan tetapi memang kita sebagai masyarakat sudah menjadi umum, kalau yang namanya fitnah itu merupakan penyebaran atau penuduhan terhadap seseorang dengan kita mengarang cerita tanpa adanya bukti dan lain sebagainya, karena memang didasari untuk menjelekkan atau menjatuhkan orang tertentu. Pemirsa TV One insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena bermacam-macam makna fitnah dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dalam salah satu surahnya, salah satu firmannya, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 2, fitnah yang bermakna ujian. Karena memang yang namanya fitnah ini bermuara kepada makna ujian dan cobaan. Kata Allah dalam firman-Nya, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan untuk mengatakan bahwasanya kami telah beriman tanpa diuji lagi? Nah, kata fitnah dalam ayat ini, kalau kita hanya memiliki wawasan bahwasanya fitnah adalah perkataan bohong hanya sebatas itu saja tanpa kita mengetahui makna-makna yang lainnya, maka untuk dapat mengartikan, untuk dapat memahami ayat tersebut, maka kita akan salah. Ya. Karena makna fitnah dalam ayat tersebut adalah artinya ujian atau cobaan. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu semua adalah fitnah. Ini pun bermakna fitnah, ujian atau cobaan. Yang namanya cobaan atau ujian ini bisa membuat yang namanya manusia menjadi jatuh atau naik derajatnya. Makanya dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, dikatakan yukramul mar'u bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian atau dengan cobaan, maka manusia bisa menjadi rendah karena tidak memanage yang namanya ujian tersebut dengan baik, atau akan menjadi mulia, yukram. Ya. Jadi apapun yang kita dapati berupa bentuk fitnah, jadi fitnah itu secara garis besarnya adalah bermakna ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita memahami makna-makna fitnah yang lebih luas, agar kiranya kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Farid yang telah membuka kembali cakrawala kita, pemahaman kita untuk memahami fitnah. Karena memang kata-kata fitnah sudah menjadi hal yang umum bagi kita. Sekedar fitnah adalah menjelekkan orang lain, kebohongan-kebohongan. Ternyata fitnah dalam terminologi dalam agama kita adalah ujian. Ujian bisa saja hadir dalam berbagai macam bentuk. Bagaimanakah bentuk-bentuk ujian yang hadir di hadapan kita? Insya Allah itulah yang akan kita sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang berarti sudah kenal ya sama yang namanya fitnah ya. Fitnah dengan berbagai macam-macam makna. Ada suatu ungkapan yang sangat indah. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa menjaga dirinya atas suatu yang bahaya, padahal dia tidak tahu bahaya itu apa yang dia harus jaga. Jadi setelah kita mengenal makna-makna fitnah selain daripada perkataan bohong
yang tidak berdasarkan kebenaran yang kita tujukan kepada orang lain dengan maksud jelek, ada makna-makna yang lain. Seperti tadi masalah ujian dan cobaan. Atau bisa juga yang namanya fitnah itu adalah kekufuran atau juga syirik dan lain sebagainya. Nah setelah itu ketika kita sudah tahu makna-makna fitnah, baru kita juga harus mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan oleh fitnah. Fitnah yang pertama itu dapat menyengsarakan. Apabila kita membuat fitnah kepada seseorang, sudah barang tentu orang yang terkena fitnah oleh kita itu akan mengalami yang namanya kesengsaraan. Bukan hanya pada dirinya, bisa jadi reputasinya jatuh, kehormatannya jatuh, tidak dipercaya oleh masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memfitnah seseorang, maka orang yang sudah barang tentu tidak berbuat seperti apa yang kita tuduhkan, itu akan mengalami yang namanya kehancuran. Kehancuran secara fisik, secara mental, bahkan anggota keluarganya pun yang tidak terlibat dalam fitnah kita juga akan mengalami yang namanya kesengsaraan. Fitnah juga dapat memecah belah umat, bisa memutuskan silaturahmi. Bahkan seorang suami istri atas kekejaman fitnah bisa bercerai atau berpisah. Keluarga ada yang main bacok-bacokan antara abang sama adek. Bahkan ada yang lebih parah antara mantu sama mertua. Ya, itu semuanya karena disebabkan oleh fitnah. Ya. Makanya na'udzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Oleh karenanya yang ini merupakan suatu awal mulanya adalah dari yang namanya perkataan. Makanya tadi seperti ayat yang dibawakan oleh qori kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka Allah perintahkan kepada kita fatabayyanu, cek and recheck. Apalagi itu orang ujug-ujug datang ke rumah kita menceritakan teman kita yang udah puluhan tahun kita kenal. Kalau kita tidak cek and recheck, ya, kita tabayun, bisa jadi kita langsung percaya saja. Padahal kita berkawan sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun. Tetapi karena memang ini omongan digoreng dengan baik, dengan bumbu-bumbu dan sangat meyakinkan, akhirnya kita lalai, kita percaya kepada orang yang membawa berita padahal baru kita kenal. Allah peringatkan, makanya antusibu kauman bijahalatin, ya. Jangan sampai karena kita tidak cek and recheck, nanti ya orang yang terkena fitnah tadi karena kita tidak mengecek kembali itu terkena musibah, terkena efeknya karena memang tidak daripada kesungguhan kita untuk dapat mengecek berita itu. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang menyesal karena sebelumnya kita tidak pernah menanyakan, mengecek berita yang datang kepada kita. Jamaah TV One insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling bahaya buat kita karena memang kita sudah sama tahu yang namanya bahaya fitnah adalah dapat membuat kita yang namanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal ini bahaya cuma bahaya lisan. Ya. Omongan-omongan enteng, hal-hal yang kecil kita kemukakan, tetapi di sisi Allah ketika kita sudah ya, memfitnah orang lain, itu sesungguhnya adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, qol man kana qala fi mu'minin
laisa lahu fi, barang siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin sesuatu padahal dia tidak mengerjakannya atau tidak melakukannya, maka askanahullahu, Allah akan tempatkan dia nanti di tempat yang namanya ardobal hibal, ya, di tempat keluarnya keringat-keringat, kotoran-kotoran para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, hatta yahruja mimma qol, sampai apa yang kita fitnahkan kepada orang tersebut itu keluar kembali dari mulut kita. Karena kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat kotoran-kotoran penghuni ahli neraka. Kita ditempatkan kepada yang namanya nanah, darah dan lain sebagainya, pada riak daripada ahli neraka. Pada akhirnya kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita katakan, kita tuduhkan, kita fitnahkan kepada saudara kita sesama seorang mukmin itu keluar kembali dari mulut kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwasanya inna sa'ida, sesungguhnya orang-orang yang berbahagia itu adalah liman junibal pitanu, orang yang dijauhkan dari segala jenis fitnah-fitnah. Mudah-mudahan semuanya kita Allah lindungi dari segala jenis fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan tentang tema kita yang sangat menarik sekali ini. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag menghadapi fitnah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Aku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah bahaya fitnah. Alhamdulillah tadi Ustadz Farid telah menjelaskan kepada kita terminologi yang sesungguhnya terhadap makna fitnah. Ternyata bukan sekedar menyebarkan berita bohong atau melakukan keburukan-keburukan, tapi yang lebih dalam lagi fitnah muncul sebagai bentuk ujian kepada kita. Lantas bagaimanakah hukuman atau ancaman bagi orang-orang yang mudah untuk menyebarkan fitnah? Syekh Ahmad akan menjelaskan kepada kita. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya untuk ketiga kali akan terhindar dari fitnah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban ketakutan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jamaah, hadirin dan hadirat, para guru-guru kita, orang tua kita, tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus kepada guru kita Ustadz Farid yang tadi baru menyampaikan nasihatnya kepada kita, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di saat ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita di dunia bukan hanya sekedar di dunia, melainkan Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah, fitnah adalah suatu yang keji, suatu api yang menirang, memakan kayu bakar dengan cepat. Kalau api sudah masuk di tengah-tengah kayu bakar, akan menghabisinya dalam waktu singkat. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan. Walaupun dihentikan, pasti sudah menghabisi banyak kayu bakar kita. Pasti banyak menghabisi rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Kalau fitnah itu
naimah la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu sedang tidur. Allah akan melaknat siapapun yang membangkitkan fitnah di antara umat. Allah akan melaknat mereka yang membangkitkan, membesar-besarkan fitnah di tengah-tengah kita. Orang yang berilmu, orang yang berakal sehat, jauh-jauh sebelum datang fitnah, dia sudah mempersiapkan diri dan sudah dia waspada. Sudah berhati-hati. Tapi orang-orang jahil dan orang bodoh akan ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Sehingga fitnah itu kalau sudah meluas, nanti dia di akhirat menjadi orang bangkrut. Karena fitnah itu adalah perbuatan yang keji. Yang harus kita semua waspadanya. Sehingga fitnah itu bisa menghabisi sahabat Rasulullah. Sehingga Sayyidina Uthman ibn Affan dibunuh karena fitnah. Sayyidina Umar bin Khattab juga demikian. Dan para sahabat, sehingga bukan mereka saja, istri baginda Rasulullah juga pernah difitnah. Maka jangan berpikir diri Anda akan selamat dari fitnah. Rasulullah Muhammad SAW pernah difitnah. Jangan berpikir bahwa Anda akan naik tingkat di sisi Allah, naik level di sisi Allah, akan Allah biarkanmu. Tidak. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami biarkan, kata Allah dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami biarkan. Sungguh kami akan menguji mereka sebagaimana kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kenapa ya Allah engkau menguji kami? Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Allah ciptakan hidup dan mati agar Allah menguji keimanan kita. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan agar kami mengetahui kualitas keimananmu. Ketika kau ditimpa fitnah, apa yang kau lakukan? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, hati-hati dengan berita yang kita cuma hanya dengar. Katanya. Harus kita diteliti dulu. Di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat bernama Al-Harith masuk Islam. Dan dia datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengungkapkan Islamnya, bersyahadat di depan Nabi. Dan dia bilang, Nabi bilang ada zakat diwajibkan. Kata beliau, apakah ya Rasulullah boleh saya kembali ke kaumku? Beliau kembali ke kaumnya mengumpulkan zakat. Kalau saya sudah kumpulkan zakat, utuslah utusanmu ya Rasulullah kepadaku. Nanti saya akan serahkan zakat tersebut. Akhirnya orang itu menunggu lama gak datang utusan Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Al-Walid. Al-Walid ini datang di tengah jalan kembali lagi. Dia bilang ya Rasulullah mereka gak jadi. Kenapa? Karena dia melihat sebuah peristiwa, dia mengira mereka ini gak mau bayar zakat kepada Nabi. Coba kalau Nabi gak teliti dulu, Nabi bisa menghabisi satu kaum, satu suku, satu daerah berdasarkan katanya. Maka coba perhatikan. Kalau kita sampai pernah memfitnah seseorang di dunia, apakah kita bisa bersembunyi dari dia di akhirat? Amal kebaikan yang kita lakukan di dunia akan ditarik semua sama dia. Karena kita akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ancaman Allah yang berat untuk mereka yang menyebarkan fitnah. Untuk mereka yang memfitnah saudara-saudaranya. Saudarinya, dia ada hubungan saudara atau tidak. Bahkan dia kafir sekaligus kita fitnah, kita dihisab oleh Allah. Karena Allah itu punya sifat adil. Tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Binatang sekaligus kita akan dihisab. Apalagi kalau kita benar-benar berbuat sesuatu kepada saudara kita sampai memfitnah dia. Cuma kita dengar dari orang, katanya. Cuma kita dapat info lewat WA, kita cuma dari telepon dari orang. Kita kenal orang yang difitnah, kita kontak langsung, kita telepon. Gak usah pakai malu, karena itu akan memalukan kita jika kita menyebarkan sesuatu tentang dirinya. Allah katakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang yang senang menyebarluaskan berita-berita perbuatan keji atau berita-berita bohong yang dia tidak tahu sama sekali, mereka mendapatkan azab yang pedih.
Di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat punya azab lebih lagi. Walahum fil akhirati adzabun azim. Coba bayangkan. Nabi mengatakan tidak bakalan masuk surga orang yang tukang fitnah. Halo? Masih hidup? Imam Syafi'i didatangin orang. Wahai imam, ini terjadi sama kita, betul gak? Pernah mungkin terjadi sama kita, ibu-ibu udah datangin temannya, bapak-bapak udah datangin temannya, muridnya, dia bilang apa? Kata orang sama Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, kau dicela sama fulan. Fulan mencelamu, menghinamu. Apa kata Imam Syafi'i? Ini orang ulama, bukan pura-pura alim. Padahal di depan umum alim, padahal dia di belakang bodoh. Gak bisa memilih. Berarti kalau tingkatan kamu disebut alim tapi tingkatan sama orang awam berarti kamu orang bodoh, tidak punya ilmu. Ilmu itu berpura-pura saja di depan umum. Imam Syafi'i bilang, orang itu mencela saya? Ya, kata orang tersebut. Kata Imam Syafi'i apa? Ini orang hebat. Tidak semua berita yang masuk langsung diterima, tidak dicerna dulu. Coba lihat dulu orang yang memfitnah itu, jangan-jangan dia ada permusuhan antara orang yang dia fitnah. Bisa jadi. Atau ada iri, ada dengki, ada hasud. Atau ada permasalahan pribadi. Imam Syafi'i bilang, kalau dia benar-benar telah mencelaku, kamu tukang fitnah. Kenapa? Biarkan dia mencela saya. Selama saya nggak dengar, biarkan. Nanti Allah yang hisab kok. Kalau dia telah mencelaku, biarkan saja. Berarti kamu tukang fitnah. Tapi kalau dia tidak pernah mencelaku, dan kamu sampaikan hal demikian kepadaku, berarti kamu tukang dusta. Jelas. Kalau sampai kepada kita bahwa fulan menghina kita, tidak. Saya mengenal fulan itu baik. Saya mengenal saudara saya ini baik. Kamu jangan jadi tukang fitnah ya. Memang syaitan tidak menemukan orang lain selain kamu yang menjadi perantara antara saya merusakkan hubungan saya dan fulan. Saya mengenal fulan itu dengan baik. Kamu jangan tukang fitnah. Tapi kalau berita yang kau sampaikan itu tidak benar, berarti kamu adalah tukang dusta. Jangan semua berita, apalagi zaman sekarang, zaman medsos, berbahaya sekali. Kasihan kita puluhan tahun sholat dan ibadah, ternyata diambil orang. Mendingan kita kalau mau fitnah, fitnah orang tua kita aja. Kenapa? Biar mereka lebih berhak mendapat pahala dan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah sangat jelas sekali bahwa fitnah, ujian akan selalu datang menghadapi kita dan kita bagaimanakah mampu untuk menghadapinya. Tetapi yang jelas Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita untuk menghadapi berbagai macam bentuk fitnah. Insya Allah kita akan jelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun anda berada, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita pernah terkena fitnah, betul? Loh, banyak banget ibu-ibu yang kena ya. Nah, pemirsa juga pernah tertimpa fitnah, terkena fitnah. Pernah kita disebarluaskan berita tentang kita yang orang lain tidak tabayun. Padahal itu kita ini sesama muslim harus hati kita bersih. Jangan sesama muslim, sesama yang beda agama saja hati kita harus bersih. Selama tidak melihat sesuatu yang buruk dari dirinya. Selama dia tidak menampakkan sesuatu yang buruk. Sayang sekali banyak sekarang orang yang ikut-ikutan dengan orang lain. Dia percaya dengan seseorang, dia menganggap orang itu suci, maksum. Apapun yang dia utarakan tentang orang lain itu betul. Padahal bisa jadi itulah inti daripada fitnah. Di masjid kita ini, di musola kita, di sekolah, di kantor, bersama tetangga, pasti ada di situ tukang fitnah. Ada orang yang suka mengorek-orek mencari aib orang. Kalau anda berusaha mencari aib-aib orang lain, sedangkan Allah sendiri yang menutupinya. Allah menutupi aib orang. Kalau dia memang punya aib. Dan anda sebagai makhluk Allah berusaha membongkar aib tersebut, Allah sendiri menutupi, anda yang bongkar. Berarti anda ini orang yang hatinya tidak beres. Anda ini yang penuh dengan aib. Nanti aib keluargamu
yang tidak diketahui oleh orang lain, yang dilakukan di tengah-tengah rumah, tidak ada yang mengetahui, Allah akan menyebarkannya sendiri. Allah yang akan mengikutimu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi kekeringan air, hujan nggak turun. Sehingga Nabi Musa mengumpulkan kaumnya, ayo kita sholat, kita bermunajat, kita berdoa agar hujan turun. Mereka semua berkumpul agar hujan turun. Kata Allah, ya Musa, hujan tidak bakalan turun karena ada di tengah-tengah kalian orang yang ahli maksiat. Nabi Musa mengatakan, wahai orang ahli maksiat, keluar dari tengah-tengah kita, bertaubatlah agar hujan itu bisa turun kembali ke kita. Apa yang terjadi? Orang itu nggak keluar. 2-3 hari hujan turun sendiri tanpa ada orang tersebut. Menunjukkan bahwa dirinya sudah taubat dan lain. Tidak muncul di depan Nabi Musa mengatakan saya sudah taubat, saya sudah mohon ampun dan lain. Tidak. Akhirnya Nabi Musa ketika bermunajat dengan Allah, ya Rabb, fulan ini belum keluar. Kok hujan bisa turun? Kata Allah, ya Musa, dia sudah taubat antaraku dan dia. Sudah selesai. Karena itu dosa antara dia dan aku. Maka dia cukup bertaubat kepadaku, saya sudah memaafkan. Apa yang terjadi? Nabi Musa masih penasaran. Ya Rabb, beritahukan aku siapakah dia. Apa kata Allah? Ya Musa, dia dalam keadaan maksiat aja aku menutupinya. Masa dia sudah dalam keadaan taat aku membongkar rahasianya. Luar biasa. Begitu Allah memperlakukan. Masa kita sesama makhluk yang kita penuh dengan dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Semua punya dosa. Termasuk ulama besar ada dosa. Tapi Allah menutupi aib kita sehingga dosa tidak ada baunya. Tidak kecium bau, bapak-bapak bisa duduk sebelah-sebelahan. Walaupun dengan menjaga jarak karena protokol kesehatan. Ibu-ibu demikian. Allah menutupi aib. Allah menutupi bau dari dosa kita. Sehingga tidak kecium sama orang lain. Coba kalau kita dosa ditulis di jidat kita atau di pintu rumah kita. Jangan anggap dirimu suci. Jangan Anda setiap bangun tidur cari aib kesalahan orang lain. Masuk kantor, lihat kantor, meja fulan. Lah, tumben biasa belum datang. Itu kebiasaan setiap hari. Bukan urusanmu. Kamu bukan atasan dia. Kamu karyawan sama dengan dia. Maka jangan mencari orang. Lihat kaca. Ayo ngaca dong. Lihat. Kadang-kadang suami ikut-ikutan dengan istrinya. Suaminya alim lagi, pintar lagi. Berilmu lagi. Ya salam. Dia pintar, alim. Katanya alim. Tapi itu gak sampai level alim. Dai aja belum sampai. Ikut-ikutan dengan istrinya, istri ngompor-ngomporin karena istrinya bukan alim. Namanya perempuan senang, wah beritanya sebar luaskan gampang. Akhirnya ikut-ikutan. Anda ini sebagai ustadz, pemimpin keluarga, hentikan, tidak boleh. Tidak boleh menyebarkan. Kenapa? Saya sebagai ustadz bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kalian dan berita yang kalian sebarkan. Tapi kadang-kadang dia kayak ustadz apa? Ustadznya Masya Allah kayak gantungan kunci. Diajak kemana aja diikut. Apa kata istri? Nunduk. Nurut sama istrinya. Istri bilang A, berarti itu A. Berarti istrimu suci dong. Enggak. Kalau kita pernah tertimpa fitnah, musibah seperti itu, bagaimana sikap kita? Pertama yang kita lakukan adalah menghadapinya dengan sabar. Menahan amarahan. Kenapa? Ngotorin hati kita saja. Biarkan dia fitnah, kita nggak usah. Biarkan aja. Nanti kita ketemu di hadapan Allah, nanti kita dihisab kok. Kita akan diadili. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa menahan amarahan diri kita. Padahal kita mampu balas. Tapi kenapa? Biarkan kita lebih mulia. Jika orang lain memuliakan kita, kita muliakan. Jika orang lain menghinakan kita muliakan diri daripada merendahkan diri sama dia. Yang kedua, kita berdoa agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah, dari segala fitnah, dari segala musibah yang menimpa diri kita. Kemudian kita doakan tukang fitnah biar dapat hidayah. Kalau tidak diberi hidayah biar cepat meninggal, biar nggak banyak dosa. Betul? Halo? Kita doakan dapat Kalau enggak, biar cepat Cepat apa? Jangan mati, liatin saya. Ya, tukang fitnahnya bukan saya ya. Nanti kalian akan lihat orangnya. Maka subhanallah, kalian kalau lihat tukang fitnah itu doain hidayah. Kalau enggak, biar cepat meninggal. Kenapa? Biar tidak lama-lama di dunia karena makin banyak dosa. Betul? Kemudian kita selalu minta perlindungan kepada Allah dengan segala macam fitnah. Dengan berbagai macam fitnah.
dari tetangga, dari teman, dari siapapun. Dan kita bersihkan hati kita. Kita serahkan urusan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, kita cukup mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selalu bersihkan hatimu, jangan ngotorin hatimu. Mereka kotor, jangan kita ikut-ikutan kotor. Biarkan hati kita lebih mulia. Yang memuliakan kita, kita muliakan. Yang menghinakan kita, kita muliakan diri. Menjauhi dari orang rendah seperti itu. Semoga Allah muliakan kita semua dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Syekh Ahmad, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, selepas pesan-pesan berikut ini kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kelima. Seperti biasa kita akan mendalami tema tentang bahaya fitnah, dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan singkat melalui Instagram. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Farid berkaitan dengan penjelasan fitnah bermakna ujian. Nah, kalau ujian ini kan terminologinya adalah orang yang beriman yang diuji oleh Allah untuk menaikkan kelasnya. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah dengan orang yang tidak beriman tetapi dia tertimpa fitnah? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang yang beriman tertimpa musibah, sebetulnya di dalam diri orang mukmin itu tidak ada hal yang namanya musibah atau lain sebagainya. Karena kata Nabi, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun lah. Sangat menakjubkan sebetulnya urusan orang mukmin, karena apapun yang terjadi pada diri seorang mukmin itu adalah yang terbagus buat dirinya. Ketika dia menerima nikmat dari Allah, dia bersyukur, itu baik buat dirinya. Ketika dia tertimpa musibah, fitnah berupa ujian, kemudian dia bersabar, dan itu juga adalah merupakan suatu yang bagus buat dirinya. Jadi untuk seorang mukmin tidak ada istilah yang namanya yang diberikan oleh Allah itu buruk buat dirinya, tergantung bagaimana menyikapi terhadap fitnah atau ujian tersebut. Akan tetapi kalau ada seorang yang memang belum beriman, sebetulnya agak lucu ini ya. Karena orang tidak beriman ya, tapi bertanya tentang masalah ujian, ya, tentang masalah cobaan. Ketika kita tidak beriman, mempunyai keyakinan, dia tidak akan mempunyai suatu ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara meyakini, cara menyikapi. Karena bagi mereka semua yang datang itu dia tidak mengenal mana yang namanya ujian, mana yang namanya itu berupa nikmat, semuanya dianggap sama. Jadi menurut saya ujian ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita ke Syekh Ahmad, ini pertanyaan yang sering kita tanyakan tapi kita patut untuk mendengarkan kembali. Mohon dijelaskan tentang makna hadis, aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Syekh Ahmad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Nabi SAW memang mengatakan dalam hadis, ma taraktu fitnah adarru ba'di 'ala ar-rijali minan nisa. Saya tidak pernah meninggalkan fitnah lebih berbahaya kepada laki-laki daripada wanita. Sebenarnya ini banyak riwayat-riwayat yang lain yang Nabi SAW dalam riwayat lain mengungkapkan bahwa anak, harta, dan dalam Al-Quran juga demikian. Anak, istri, harta itu adalah fitnah. Ya. Dan wanita disebut fitnah. Kenapa? Karena bisa menggoda kita. Ya, bisa menghilangkan iman kita. Sampai dalam kitab-kitab Imam Ibnul Jauzi diceritakan ada seseorang berpindah agama gara-gara wanita. Artinya apa? Ini fitnah besar. Dan sebabnya adalah wanita. Dan dia bisa meninggalkan agama karena kecenderungan untuk melihat hawa nafsu dan kecantikan yang dimiliki wanita tersebut. Tapi sayang sekali laki-laki tersebut itu ketika pindah agama, dia nanti mau nikah malam hari atau sore hari. Siang hari naik di atas atap rumahnya, jatuh dan mati langsung.
Dunia nggak dapat, wanita maksudnya nggak dapat menikahinya, dan agamanya nggak dapat, hilang dua-duanya. Dan dulu kenapa disebut wanita itu fitnah besar? Karena seorang laki-laki mau ikut berjihad bersama Nabi, lalu wanita itu istrinya mengatakan, kau mau kemana? Kalau kau nanti dibunuh, kau tinggalkan aku dan anakmu ke siapa? Jadi suaminya tergoda sampai meninggalkan jihad bersama Rasulullah gara-gara wanita, gara-gara istrinya. Dan subhanallah, bukan wanita berarti jadi fitnah, berarti kita memusuhi wanita, tidak. Ketika ditiup roh, kita di dalam rahim wanita. Ketika kita dalam keadaan sedih dan menangis, kita ada di pelukan wanita. Betul? Maka wanita itu dimuliakan oleh Allah. Hanya wanita-wanita beriman dan taat kepada Allah. Dan jika dia wanita itu jauh dari jalan yang diridhai Allah, itu akan menjadi fitnah terbesar. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, fitnah terbesar kepada manusia dari sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat adalah fitnah Dajjal. Dan fitnah-fitnah lain, riya disebut ciri kecil, istri disebut juga fitnah, anak disebut fitnah, harta juga disebut fitnah, jabatan juga disebut fitnah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita selalu menjaga diri kita daripada fitnah harta, tahta, wanita. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Ya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Ustadz Farid. Ini adalah kasus yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang memfitnah seseorang tetapi telah meninggal dan kita belum sempat untuk meminta maaf kepada orang yang kita fitnah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita sama maklum, kita sama paham, karena inna magfiratallah awsa' min dzunubina. Bahwasanya magfirah Allah, ampunan Allah lebih luas ketimbang dosa-dosa yang kita perbuat. Dan pada akhirnya seperti tadi yang guru kita sampaikan pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi antara hubungan manusia dengan Allah cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana ketika kita telah berbuat suatu kezaliman terhadap orang lain, akan tetapi kita belum sempat meminta maaf, sudah keburu meninggal. Kalau saya kiaskan kepada kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita, bagaimana kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba yang ditinggal mati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, dan dia ketika pada waktu orang tuanya masih hidup, dia berbuat akun, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, akan tetapi si anak la yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktuballahu baron liwalidayhi. Kalau si anak masih tetap mendoakan kedua orang tuanya, mintakan ampun kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan tulis sebagai anak yang berbakti. Nah, ketika kesalahan kita kepada orang lain, Pak insya Allah mudah-mudahan masih ada ahli waris yang kita mintakan ridhonya. Jadi tetap kita berusaha, kita memintakan ridhonya atas kesalahan kezaliman yang telah kita buat kepada ahli warisnya. Kalaupun memang sudah tidak ketemu, kita berhusnuzon kepada Allah dengan merubah kesalahan kita dan tidak mengulanginya. Kita mohon ampun, mudah-mudahan itu menjadi rahasia Allah. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Syekh Ahmad. Mohon dijelaskan apa hikmah dari peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran berkaitan dengan Sayyidah Aisyah yang terkena fitnah tentang perselingkuhan. Ya, saya ingin tambahkan sedikit apa yang disampaikan guru kita. Silakan. Kalau kita berbuat sesuatu kepada seseorang yang telah meninggal dunia, kemudian dia meninggal belum memaafkan kita, kata ulama, berbanyak sedekah atas nama beliau. Dengan niat beliau di akhirat memaafkan kita. Tapi sayang sekali kalau beliau di akhirat tidak memaafkan, nanti dia ambil dari kebaikan kita. Itulah harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai kita memfitnah, berbuat zalim kepada seseorang, sehingga dia wafat duluan, kita belum meminta maaf. Kalau kita datangin ke kuburan yang meminta maaf, kita juga nggak dengar maafan dia. Kalau dia menjawab, keburu mati di tempat kita. Tiba-tiba yang lain ikut, ahli kubur sebelah-sebelahan, kanan kiri udah dimaafin, udah pulang aja sana. Tuh bayangin, kita jangan lihat dengar suara, bayangan aja di area kuburan aja kita udah mati di tempat.
Apalagi dengar dari ahli kubur, tetangga kanan kiri, ya udah kita sih kemarin udah ngerayu beliau, udah dimaafin pulang sana gitu. Atau kalau mau coba buka masuk ke dalam minta maaf gitu ya. Nah, itu berbanyak sedekah agar Anda insya Allah dimaafkan. Tapi juga belum diampuni, belum dimaafkan karena dia belum mengucapkan secara lisannya, mengutarakannya, kecuali kalau di akhirat nanti pas di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pertanyaan tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini pernah dituduh berzina. Nauzubillah. Sayyidah Aisyah ini dituduh berzina pada saat itu oleh orang-orang munafik di kota Madinah. Dan Rasulullah sendiri tidak berani membela Sayyidah Aisyah karena belum ada bukti. Belum ada kebenaran dari Allah. Dan subhanallah, Sayyidah Aisyah, semua orang kota Madinah tahu tentang fitnah tersebut, dia sendirian tidak tahu. Pas beliau tahu langsung sakit beliau. Sakit dan minta berobat di rumah orang tuanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi setiap hari datang ke Sayyidah Aisyah, tidak banyak bicara, cuma hanya bertanya, kaiftikum, atau kaiftikum. Bagaimana kabarmu? Itu saja. Sayyidah Aisyah merasa berat, Rasulullah, kekasih saya, suami saya, Rasulullah masa nggak percaya dengan saya? Aisyah yang paling dicintai, yang paling di antara istri-istri yang lain. Tapi subhanallah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak berani berkomentar dan Nabi juga tidak berkomentar. Ternyata turun 10-15 ayat dalam surat An-Nur membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Baru Nabi SAW berhati lega dan menghukum setiap orang-orang yang memfitnah istri Rasulullah SAW atau menuduh dengan tuduhan berzina. Na'udzubillah min zalik. Kenapa Sayyidah Aisyah dituduh? Ada pesan bagi kita bahwa hati-hati, fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang yang berilmu, tapi orang yang ahli ibadah juga bisa kena. Sampai istri baginda juga bisa kena. Seperti Rasulullah ketika disihir, Allah membuktikan sihir itu ada, nyata. Maka hati-hati. Dan begitu dengan apa yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pertama, biar Allah mengingatkan kita, hati-hati Anda bisa tertimpa dengan fitnah tersebut karena istri Nabi aja tidak lepas dari fitnah, dari tuduhan tersebut. Yang kedua, itu menjadi sebuah syariat bagi kita semua. Karena dengan syariat itu yang diturunkan adalah menuduh wanita muhsanah berzina. Wanita yang menjaga kehormatan dengan tuduhan zina. Qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita yang suci, yang mulia, yang agung dengan tuduhan berzina. Dan itu menjadi salah satu dosa besar dan sudah menjadi ada aturan syariatnya di awal surat An-Nur. Di situ Allah menerapkannya. Maka pertama Allah ingin menjelaskan siapapun bisa tertimpa. Yang kedua bahwa itu menjadi kesabaran bagi kita. Istri Nabi aja dituduh, Nabi aja gak bisa membela. Karena belum ada wahyu. Yang ketiga itu menjadi sebuah syariat. Biasa ada kasus dulu, baru ada syariat, ada penjelasan dari wahyu melalui Jibril alaihissalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Baik, kembali ke Ustadz Farid, mungkin bisa dijawab dalam waktu yang sangat singkat. Kita kembalikan lagi berkasus mengenai orang yang memfitnah. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita telah mengetahui orang yang melakukan fitnah terhadap diri kita sendiri, Ustadz? Apakah kita cukup diam, memohon pertolongan Allah, atau apa yang harus kita lakukan secara bijaksana? Silakan Ustadz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah indahnya agama kita. Karena kita tidak boleh untuk membalas sesuatu kezoliman, kita balas dengan kezoliman. Ada hal-hal yang lebih baik kita lakukan ketika kita tertimpa fitnah. Walaupun orang tersebut atau orang yang memfitnah kita, kita sudah ketahui. Kita akan lebih baik memilih yang namanya sabar. Kalau ditanya sampai kapan kita harus sabar? Dengan cara mudah yang namanya sabar tidak ada batasannya. Seperti tadi juga yang dikatakan oleh Syekh kita. Kita doakan orang yang telah memfitnah kita. Mudah-mudahan nanti pun sawabnya atau kebaikannya akan kembali. Tapi kita doakan dapat hidayah. Kalau enggak dapat hidayah, ya biar apa? Dia dapat hidayah. Kalau enggak dapat hidayah, kita doakan cepat-cepat meninggal biar beliau yang bilang bukan saya ya. Lagi membuat dosa. Ustadz Farid bukan saya.
Baik, terima kasih Syekh Ahmad dan Ustadz Farid yang telah memberikan pelajaran begitu luar biasa dalam kesempatan kali ini, yang pada intinya kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Setiap saat, setiap waktu kita dihadapkan pada berbagai macam ujian. Justru yang paling penting adalah bagaimanakah kita mampu menjaga diri kita agar kita berhati-hati dengan apa yang kita keluarkan dari lisan kita. Karena dari situlah awal dari sebuah kehancuran. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan tentu saja kami akhirnya Agung Sulhak dan kerabat kerja Indonesiaku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube di Religion. Terima kasih atas perhatian Anda, Agung Sulhak dan pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa juga ikut mengaminkan doanya. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو سحر أو حسد أو مكر أو خديعة فاجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.